Selamat pagi, saya udah di pelabuhan api-api Palembang. Pak, saya mau tanya, MCT itu apa? MCT itu middle chain triglyceride. Jadi itu semacam lemak baik yang sangat dibutuhkan sama tubuh. Gini loh Jess, kamu perhatikan omongan saya deh. Ada 5 poin yang sangat penting untuk tubuh. Yang pertama adalah mineral, yang kedua adalah vitamin. Ini disebut mikronutrisi. Kemudian ada asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Yang kamu tahu cuman karbohidrat, makanya kamu ngemil makan, ganjel perut semuanya gitu. Tubuh membutuhkan 4 poin ini. Mineral, vitamin, asam lemak, asam amino. Tapi apakah karbohidratnya butuh? Butuh, tapi karbohidrat ini bisa disingkirkan. Karena apa? Bisa dipecah dari sini semua. Gitu. Lah manusia berpenyakit itu karena kelebihan ini, karbohidrat. Gula ini, gula, GUGLA, gula, nasi itu gula, tepung gula, jajanan gula, cemilan gula, minuman-minuman berenergi gula semua. Ini kamu satu hari itu melek cangkem itu isinya ini nih, gula. Itu yang menjadi peringatan buat kita waspada maksudnya gitu. Nah, kamu butuh MCT karena itu bisa menggantikan lemak hewan atau menambahkan kebutuhan akan lemak, karena MCT itu lemak baik. Kenapa kok lemak? Kalau MCT itu adalah nabati ya, karena sebelum jadi VCO itu kan oil yang diolah dari daging kelapa. Nah, MCT itu sebelum diolah, jadi dia lebih gampang dicerna, lebih gampang diserap sama tubuh. Nah, saya seringkali bilang, diam-diam saya selalu bilang, kalau kamu minum racikan makcin, campur dengan air kelapa hijau, makan sekalian kelapanya. Nah, MCT itu didapat dari buah kelapa yang belum diolah. Kalau udah diolah jadi VCO, kalau belum diolah MCT. Gitu. Nah, itu terpakai banget buat apa? Buat membantu lambung, buat membantu usus. Terpenting MCT itu untuk ke otak anak. Karena apa? Lemaknya dipakai atau dimakan sama otak. Lemak dari MCT itu dimakan sama otak sehingga anakmu pinter, anakmu cerdas, anakmu semangat, anakmu nggak gampang stres gitu. Karena apa? Karena otaknya full dengan energi makanan yang dibutuhkan. Ya, anak saya umur 7 tahun bagus banget, daya tahan tubuhnya kurang. Nah, MCT lebih bagus. Kasih MCT, makanannya telur, makanannya daging, makanannya seafood. Kamu boleh stit ini loh Jess, baby cute ya. Itu kemarin saya stit itu salah satu videonya. Kamu bisa tonton itu, atau kamu langsung lihat ke kontennya dia aja, baby cute judulnya atau akunnya namanya. Nah, itu anak-anak diajari, yang pertama kali dimakan sayur, yang kedua kali dimakan sayur, buah, lauk pauk, daging, baru nasinya yang dimakan di akhir. Nah, nasi itu boleh di skip tuh, karena semua masakan yang ada di depan matamu itu sudah mengandung karbo, sudah ada gulanya, ada natriumnya malah. Jadi kamu nggak perlu menambahkan lagi gitu. Tepung, gula, gorengan itu buang aja lah, nggak usah dimakan itu ya. Anak-anak lebih bagus, badannya kurus, lagi makan suka main-main tangan dan gampang batuk ya, karena nutrisinya nggak terpenuhi dalam tubuh. Kalau nutrisinya terpenuhi, batuk itu nggak perlu diobati, pilek itu nggak perlu diobati, mules nggak perlu diobati lah. Kamu kan seringkali diajari dari nenek moyangku, rajin dan kekar. Aduh, orang-orang tua kita. Saya punya anak, nggak pernah tuh saya treat seperti itu ya. Batuk ya biarin aja sampai dia sembuh sendiri gitu. Pilek ya begitu. Saya kalau berantem sama buksu saya itu, batuk dikit-dikit dia cari obat. Nah, saya tunjukkan ke dia, saya nggak marah sama dia karena emang desainnya kan begitu. Tapi saya tunjukkan sama dia, ketika saya batuk, ketika saya pilek, ketika saya mules, ketika saya mencret, ketika saya pusing, dia kasih obat sama saya tolak semua. Bahkan sampai sembunyi-sembunyi dia kasih obat sama saya. Begitu saya tahu itu obat, saya lepeh. Karena seringkali dicampurkan dengan suplemen. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Yo, itu Jess. Jadi jangan, itu sinyal tubuh bahwa tubuhmu itu butuh nutrisi. Makanya kamu batuk. Sinyal tubuh butuh
tubuh butuh nutrisi, makanya kamu perlu istirahat. Kamu butuh liposomal glutathione, kamu butuh probiotik, kamu butuh MCT, kamu butuh makan telur yang banyak, kamu butuh makan daging yang banyak. Singkirkan semua tepung, gula, jajanan, semuanya buang. Nah, itu baru benar hidup seperti itu. Gitu. Nah, MCT ini memang kepake. Nih saya tunjukkan ya catatan saya ya tentang MCT ya. Kalau kamu punya lemak berlebih dalam tubuh, nah lemak bisa dihancurkan melalui dengan MCT, sehingga kamu bisa menurunkan berat badan. Tapi tidak sarapan dan tidak makan malam, dan tidak makan tepung, gula, nasi. Itu yang harus disingkirkan. Yang kedua, MCT bisa menjaga kesehatan jantung. Itu MCT. Makanya kamu butuh banget. Makanya saya sering kali bilang MCT, probiotik, liposomal glutathione, royal jelly ini jangan sampai ditinggal. Kamu minum berganti-gantian boleh kalau 4 ini, MCT, liposomal glutathione, probiotik sama royal jelly. Yang lain tambahan enggak masalah. Ya, tapi 3 itu komponen penting yang dibutuhkan sama tubuh. Mendukung fungsi otak itu MCT. Kamu bisa Google aja itu. Banyak banget informasi di Google tentang MCT. Terus kemudian antivirus, antibakterial itu MCT. Kemudian mendukung kesehatan usus itu MCT. Penyerapan nutrien yang cepat dalam tubuh itu MCT. Karena MCT mikronutrisinya enggak main-main. Mineral sama vitaminnya. Nah, itu yang paling penting banget ya. Jadi penting banget untuk anak-anak dikasih MCT. Penting banget untuk anak-anak dikasih royal jelly. Karena apa? Kamu kalau lihat sejarahnya lebah, ini jalan ini. Sebentar. Nah, sembari jalan, Jess, ini kapal saya udah keluar nih, Jess. Tuh, kapal saya udah keluar. Ya, saya udah keluar dari Tanjung Api-Api. Ya, jadi anak-anak lebih bagus kamu. Makanya saya tuh berkali-kali bilang, anakmu umur 2 tahun harus minumnya, makannya susu. Anak umur 2 tahun. Ya, ASI yang paling bagus, jangan dikasih yang lain. ASI itu yang the best. Nah, supaya ASI-nya bagus, emaknya yang harus mengkonsumsi nutrisi yang baik. Mamahnya, ya jangan anaknya dikasih makan apa-apa malah justru tidak bagus. Mamahnya makannya telur, ikan, daging, seafood sebanyak-banyaknya, minum suplemen sebanyak-banyaknya. Nah, itu bagus karena akan memproduksi susu dengan baik. Nah, kalau anaknya sudah tumbuh gigi, jangan langsung dikasih empasi karena dia harus belajar ngunyah kan. Nah, biar dia belajar ngunyah dari pentil ibunya. Terus kemudian dikasihnya apa? Jangan pisang, jangan telur yang bisa dikunyah tanpa dipaksa. Telur, makan telur sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Itu kalau mau kamu anakmu sehat. Nah, setelah umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah kamu kasih tuh MCT oil. MCT oil kan bentuknya kan gel. Jadi kamu bisa coblos dan kemudian kamu itu pencet gitu. Kapsulnya enggak usah, enggak apa-apa. Ya, langsung dipencet, kasih anak. Gitu loh, Jess. VCO dikasih anak boleh enggak, Pak? Ya jangan, ada MCT ngapain VCO? VCO itu sudah kena oksidasi, Jess. Kalau MCT itu belum oksidasi, masih murni dia, lemaknya masih murni. Gitu. Ini saya keluar dari Tanjung Api-Api nih, di Palembang. Tadi dari Bangka. Oh, yang antri udah banyak, Jess, penumpangnya antar pulau ini. Kamu lihat deh. Sekali-sekali kamu keliling Pulau Sumatera. Ya, dari Merak menuju ke Bakauheni. Nah, kalau mau ke Bangka lewat Tanjung Api-Api, sekali perjalanan berapa? Sekali perjalanan penyeberangan Merak Bakauheni 500.000, 520 lah. Terus penyeberangan Api-Api Tanjung Kalian, Bangka Belitung, Bangka bukan Belitung ya, Bangka itu 1.020.000. Jadi untuk penyeberangan kapal saja sekitar 1.600.000-an. Ya, 1.600.000. Ini biasanya banyak monyet di sini nih. Ada monyet kepala hitam juga banyak di sini. Tapi tidak ada, pagi-pagi masih belum lapar monyetnya. Monyetnya itu murid saya. Jadi dia pagi. Ya. Oke, terima kasih infonya Google. Dia tidak keluar karena apa? Monyet di sini mempelajari TikToknya Pak Jess. Apa itu? Dia tidak sarapan dan tidak makan malam. Jadi munculnya di antara jam 1 sampai kalau saya jam 7, ini munculnya jam 1 sampai jam 5. Jam 5 dia naik pohon. Nah, gitu. Itu sehat ke monyet-monyet.
Ya Jas, MCT ya, kamu cari di keranjang kuning saya tuh di profil.